Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kita siapkan dulu ya, coba ketua kelasnya Ananda Riki. Tolong disiapkan dulu kelasnya. Siap, Bu. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Salam, ucapkan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda. Ya, terima kasih kepada Ananda Riki. Oke, sekarang Ibu mau mengabsen dulu ya kehadirannya Ananda semua. Apakah hadir? Ibu absen dulu. Ananda Dodi hadir? Hadir, Bu. Ananda Safeti hadir, Bu. Ananda Paddia hadir? Ananda Paddia? Bu, maaf. Saya hadir, Bu. Alhamdulillah. Sehat Ananda? Sehat, Bu. Maaf ya, Bu. Oke. Ananda Riki? Hadir, Bu. Oke. Ananda Putri? Ananda Putri hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Ananda Welta? Hadir Ananda? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Hadir semua ya, tidak ada yang tidak hadir ya, tidak ada yang alfa. Oke. Sebelum kita mengikuti pembelajaran hari ini, semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, kemarin materi kemarin kita tentang teks deskripsi ya. Jadi kemarin kita sudah bahas teks deskripsi, pengertian, struktur, kemudian unsur kebahasaan. Nah, sekarang kita masuk materi baru, yaitu teks prosedur. Tahu Ananda apa itu teks prosedur? Atau pernah membaca, atau pernah melihat, atau pernah mendengar? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ayo, Ananda Welta, apa itu? Pernah membaca teks prosedur atau pernah mendengar atau pernah melihat? Pernah, Bu. Ya, di mana? Banyak di sekolah. Sekolah. Itu teks prosedur tentang apa? Kalau Ibu boleh tahu? Kalau di sekolah, misalnya tentang tata cara berpakaian, Bu. Oh ya, tata cara berpakaian ya. Tata cara berpakaian itu berarti cara melakukan sesuatu. Oke, bagus sekali untuk Ananda Welta. Kemudian Ibu tadi ada yang mengangkat tangan, Ananda Dodi, ya. Apa kalau menurut versi Ananda Dodi apa ini? Teks prosedur. Terima kasih Bu Guru. Menurut saya teks prosedur itu teks tentang melakukan sesuatu, Bu Guru. Ya, melakukan sesuatu apa, Ananda Dodi? Kalau Ibu Guru boleh tahu. Bisa langkah-langkah cara apa namanya? Misalnya membuat makanan, Bu Guru. Langkah-langkahnya seperti apa? Ya, teks prosedur itu kan ada dua jenisnya ya. Yang pertama ada teks prosedur cara membuat sesuatu, ada teks prosedur cara melakukan sesuatu. Yang Ananda Welta tadi yang sebutkan tadi cara memakai seragam, berarti dia teks prosedur melakukan atau membuat? Melakukan, Bu. Bagus sekali Ananda Safeti, nanti dapat nilai dari Ibu ya. Kalau yang dari sama-sama. Kemudian dari Ananda Dodi tadi katanya cara membuat
makanan itu termasuk teks prosedur yang mana? Melakukan atau membuat? Membuat, Bu. Membuat. Sudah selesai lagi. Oke, dapat nilai dari Ibu Guru ya. Oke, sekarang ya, Ibu Guru akan menjelaskan kompetensi dasar kita pada hari ini ya. Tunggu sebentar, Ibu Guru akan men-share materi kita pada hari ini. Ibu kasih gambaran tentang teks prosedur. Tadi ada teks prosedur yang pertama, membuat sesuatu. Contohnya apa tadi Ananda Safeti? Membuat nasi goreng Pak Dodi tadi ya katanya, Bu. Membuat nasi goreng. Nah, itu teks prosedur cara membuat sesuatu. Kemudian teks prosedur melakukan sesuatu apa Ananda Belta tadi? Melakukan sesuatu caranya seperti berpakaian. Cara Bu. Oke, sekarang akan Ibu jelaskan tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cendramata, dan lain-lain dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan dan isi secara lisan dan tulisan. Nah, indikatornya yang pertama mendaftar kegiatan teks prosedur, kemudian yang kedua mendata langkah-langkah dalam membuat teks prosedur, yang ketiga menyajikan data rangkaian kegiatan dalam bentuk teks prosedur tentang membuat sesuatu secara tertulis dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Yang terakhir, menulis teks prosedur dengan memperhatikan ejaan, penulisan kata, kemudian kelengkapan struktur dan unsur kebahasaannya. Nah, sekarang Ibu tanya, sekarang teks prosedur itu apa? Siapa yang tahu? Kalau tidak ada, Ibu tunjuk loh. Putri, ayo. Teks yang berisi langkah-langkah, Bu. Teks yang berisi langkah-langkah. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Ananda Salinda. Teks prosedur itu adalah cara-cara, Ibu. Cara-cara apa? Cara-cara mengerjakan sesuatu, membuat sesuatu. Oke, bagus sekali. Cara-cara melakukan sesuatu dan membuat sesuatu. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan didapatkan penjelasan atau keterangan dalam langkah-langkah tersebut. Nah, sekarang tujuan untuk membuat teks prosedur itu apa? Siapa yang tahu? Apa tujuan kita membuat teks prosedur? Teks prosedur itu apa? Saya, Bu. Ayo apa? Ananda Belta? Tujuannya supaya kita mengetahui langkah-langkah, tahap-tahapan dalam mengerjakan atau melakukan sesuatu, Bu. Atau membuat sesuatu, Bu. Bagus sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Yo, cepat Ananda. 5 poin lagi. Tidak ada? Tujuannya untuk ini ya, Bu, untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan ya, Bu. Iya, bagus sekali. Tujuan yang ingin kita capai ya. Nah, jadi tujuan untuk kita membuat teks prosedur itu adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut atau berurutan dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah tersebut. Oke, sampai sini paham ya tentang pengertian dan tujuan teks prosedur. Oke, nah sekarang kita masuk ke struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada berapa yo? Siapa yang pernah membaca kemarin atau mendengar apa struktur dari teks prosedur ada berapa? 2, Bu. 3, Bu. Sepertinya 3, Bu. 3 ya, Bu. Jawab. Oke, dapat nilai lagi dari Nova. Oke.
Itu dari teks prosedur itu ada 3. Yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah. Tujuan itu kalimat pengantar ya, berarti tujuan itu kalimat pengantar sebagai pernyataan pembuka di dalam menyampaikan tujuan penulisan. Nah, kemudian ada alat dan bahan. Alat dan bahan itu maksudnya itu sebagai rincian bahan. Apa-apa saja bahannya. Tadi sepertinya kayak tadi kita membuat nasi goreng. Apa aja bahannya? Misalnya nasi, kemudian bawang, cabai, ya kan? Kalau membuat nasi goreng kan harus ada bawang dan cabainya. Kalau tidak ada bawang dan cabainya berarti tidak enak nasi gorengnya, ya kan? Ya kan, Ananda? Iya, Bu. Ya, nah. Kemudian alatnya, berarti alatnya itu ada kuali, kemudian piring, sendok, ya kan? Itu namanya alat dan bahan. Nah, kemudian ada langkah-langkah. Langkah-langkah itu merupakan tahapan atau proses yang harus dilakukan sesuai teks prosedur yang tentu tahapan ini harus dilakukan dengan secara berurutan. Nah, jadi langkah-langkah ini dia itu harus berurutan. Misalnya dari yang pertama, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat. Misalnya tadi membuat atau memakai seragam. Pertama kita atau memakai dasi, silangkan ke kanan atau silangkan ke kiri, gitu ya yang pertama. Kemudian selanjutnya seperti itu juga. Paham ya? Paham, Bu. Ada lagi yang ditanyakan tentang teks prosedur? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak ada, berarti kita masuk ke ciri-ciri kebahasaannya. Nah, ciri kebahasaannya itu ada 5. Yang pertama itu konjungsi, kemudian kata kerja, kemudian verba, kemudian ada bilangan, kemudian terdapat kalimat deklaratif, ya. Oke, sekarang Ibu ada contoh teks prosedur, cara membuat stand laptop dari kardus. Nah, ini murah sekali nih cara membuatnya. Nanda Dodi, boleh itu lihat di PowerPoint saya. Membuat stand laptop dari kardus, ya. Nah, di sini kan sudah Ibu jelaskan, ada cara membuat stand laptop, berarti itu apa? Termasuk apa? Judul ya, judul dari teks prosedur yang akan kita lakukan. Nah, kemudian apa alat dan bahan yang dibutuhkan? Nah, yang pertama, ini nampak ya Nanda ya? Kecil kali. Kurang Bu, lebih tak nampak. Bu. Bentar ya. Nampak? Sudah? Masih kecil, Bu, layarnya dibesarkan, Bu. Yang presentasi itu, Bu, yang 69% itu di situ jadinya ya. Dibesarkan dia. Ya. Udah. Belum. Wih, kebesaran ini. Udah belum? Kok tidak bergerak ya? Masih tetap, Bu. Ya udahlah, Bu. Dah nampak dah, Bu. Gitu aja lah. Tak apa dah. Tak apalah. Tak apa ya. Tak apa, Bu. Dah nampak dah. Oke, ya. Nah, cara membuat stand laptop dari kardus tadi. Jadi judulnya, apa judulnya? Alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian alat yang dibutuhkan itu yang pertama kardus bekas, kemudian gunting atau cutter, kemudian alat tulis, kemudian lem, kemudian penggaris, kemudian pulpen. Nah, sekarang Ibu Guru minta Ananda membaca langkah-langkah pembuatan dari teks prosedur yang Ibu berikan. Nanti akan Ibu tanya apa-apa saja langkah yang akan kita
untuk membuat stand laptop dari kardus. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk membaca Anandanya, langkah-langkahnya seperti apa. Pertama kita mengukur panjang laptop dulu kan Bu? Nah, yang pertama kita mengukur panjang laptopnya. Berapa sih panjang laptop kita? Kita ukur dulu. Nah, yang kedua apa tadi Ananda Safeti? Yang kedua kita membuat pola apanya itu yang kita buat Bu? Buat pola pertama, apa polanya? Dengan menggunakan pensil. Buatlah pola pertama di kardusnya langsung. Kemudian bisa kalian sesuaikan sendiri semenarik mungkin. Kemudian itu ukur tinggi, kemudian panjangnya, itu yang maksud dari pola yang akan membuat stand laptop dari kardus. Nah, yang ketiga apa tadi? Yang ketiga kita membuat polanya yang kedua Bu. Oh, jadi ada 2 pola ya Bu ya? Ya, ada 2 pola kita untuk membuat stand laptop ini supaya menarik ya. Ya Bu. Oke, Ibu langsung bentuk kelompok saja ya. Ya, Ibu bentuk kelompok dulu. Baik, Bu. Kita langsung bagi 3 saja ya. Ya, pembahasan kita selanjutnya itu Ibu ada satu contoh atau materi untuk teks prosedur. Yang pertama, yang ini judulnya membuat stand HP dengan kardus. Kalau tadi kan laptop, kalau ini dengan kalau ini handphone. Ini akan Ibu. Tapi sebelum ini kita duduk berkelompok dulu ya. Duduk berkelompok. Kalau di kelas, ya, oke. Jadi gini aja. Ibu langsung putarkan aja videonya. Iya, Bu. Nampak videonya Nanda? Nampak Bu. Nampak Bu. Ini membuat stand HP dengan kardus ya. Nah, nanti untuk latihan hari ini Ananda membuat stand HP dengan menggunakan kardus ya. Nah, ini nanti ada Ibu kirim tugasnya, kemudian ada petunjuk kerjanya. Itu pertama, Kak Ananda, Ibu minta membuat teks prosedur atau melakukan, kan tadi sudah Ibu minta bawa peralatannya ya. Berarti Ananda lakukan per kelompok. Setelah itu, setelah kalian Ananda buat, Ananda buat teks prosedurnya sesuai dengan struktur teks prosedur. Yang pertama tadi apa? Judul, kemudian alat dan bahan, kemudian langkah-langkah ya. Setelah itu Ananda presentasikan hasil pekerjaan kelompok di depan teman-teman Ananda ya. Setelah Ananda presentasikan, nanti teman atau kelompok yang lain menanggapi hasil pekerjaan temannya ya. Nah, kemudian setiap kelompok itu menanggapi hasil kerja temannya. Oke, sampai sini paham ya? Karena waktu kita sudah habis, materi ini akan kita lanjutkan di hari besok ya, materi selanjutnya. Berarti hari esok, berarti besok itu Ibu akan, kita sudah langsung per kelompok duduknya, kemudian Ananda langsung mempresentasikan hasil teks prosedur yang Ananda buat per kelompok. Setelah itu dari pembelajaran yang pertama tadi, dari pengertian teks prosedur, dari teks prosedur, dari unsur kebahasan teks prosedur, dari langkah-langkah membuat teks prosedur tadi, apa manfaat kita mempelajari teks prosedur? Ada yang tahu, Nanda? Bertambah pengetahuan kita ya kan Bu. Jadi tahu ternyata buat stand laptop tuh gampang, dari kardus lagi bahannya ya kan Bu. Berarti manfaat kita mempelajari teks prosedur itu adalah yang pertama, memberikan petunjuk kepada pembaca agar pembaca itu tahu, oh ternyata
membuat ini gampang, melakukan ini gampang, ada cara-caranya, ada langkah-langkahnya ya. Nah, yang kedua, membantu pemahaman si pembaca dalam cara melakukan sesuatu ya. Yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah. Berarti kan teks prosedur itu kan ada langkah-langkah. Jadi si pembaca tahu apa itu langkah-langkah cara membuat sesuatu. Oke, paham ya sampai sini ya? Paham, Bu. Kalau sudah Paham, tidak Bu. ada pertanyaan lagi, kita tutup saja pembelajaran pada hari ini. Sampai besok pembelajaran kita ke presentasi. Kemudian hari ini Ibu tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Habis tutup Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai,